Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman 3JPGMI? Semoga selalu sehat dan tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah strategi pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dewi Agustriani MPD yang berjudul Pendekatan dan Model Pembelajaran SD atau MI. Simak presentasi dari kita ya. A. Pendekatan pembelajaran. 1. Pengertian. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Menurut Sanjaya, pendekatan dapat dikatakan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk pada pandangan tentang terjadinya proses yang sifatnya masih sangat umum. Berdasarkan kajian terhadap pendapat ini, maka pendekatan merupakan langkah awal pembentukan suatu ide dalam memandang suatu masalah atau objek kajian, yang akan menentukan arah pelaksanaan ide tersebut untuk menggambarkan perlakuan yang diterapkan terhadap masalah atau objek kajian yang akan ditangani. Yang kedua, fungsi pendekatan pembelajaran. Beberapa fungsi pendekatan bagi suatu pembelajaran adalah 1. Sebagai pedoman umum dalam menyusun tahap metode dan model pembelajaran yang akan diterapkan. 2. Menunjukkan garis-garis rujukan untuk perancangan pembelajaran. 3. Mengevaluasi hasil-hasil pembelajaran yang telah dicapai. 4. Menganalisa masalah-masalah pembelajaran yang timbul. 5. Menilai hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan. Jenis-jenis pendekatan pembelajaran. Yang pertama yaitu kontekstual. Konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Yang kedua yaitu konstruktivisme, merupakan menekankan pada tingkat kreativitas siswa dalam menyalurkan ide-ide baru. Yang ketiga yaitu deduktif, menggunakan logika dalam menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan premis yang diberikan. Yang keempat, induktif, menyimpulkan permasalahan dari hal-hal yang bersifat khusus. Selanjutnya yaitu yang kelima, konsep, pendekatan yang mengarahkan peserta didik menguasai konsep secara benar. Yang keenam, proses, memberi kesempatan kepada siswa untuk menghayati proses penemuan atau penyusunan. Yang ketujuh, open-ended, kegiatan pembelajaran mengarah dan membawa siswa dalam menjawab masalah dengan banyak cara. Selanjutnya yaitu nomor 8, scientific, peserta didik secara aktif mengonstruksi pengetahuan, keterampilan, dan lainnya melalui beberapa tahap. Yang ke-9 yaitu pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat. Pendekatan terpadu antara sains, teknologi, dan isu-isu yang ada di masyarakat. Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Gabungan antara pendekatan, strategi, metode, teknik, dan bahkan taktik pembelajaran yang terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh. Fungsinya dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam membuat perencanaan, berkomunikasi, menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan yang tepat dari masalah yang dihadapi. Manfaat model pembelajaran sebagai pedoman perancangan dan pelaksanaan pembelajaran. Karena itu pemilihan model sangat dipengaruhi oleh sifat dari materi yang dibelajarkan, tujuan kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut, serta tingkat kemampuan siswa. 1. Bagi guru,
memudahkan dalam melaksanakan tugas pembelajaran. Dapat dijadikan sebagai alat untuk mendorong aktivitas siswa dalam pembelajaran, memudahkan melakukan analisis terhadap perilaku siswa secara personal maupun kelompok dalam waktu relatif singkat. 2. Bagi siswa, kesempatan yang luas untuk berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran, memudahkan siswa untuk memahami materi pembelajaran, mendorong semangat belajar serta ketertarikan mengikuti pembelajaran secara penuh. Macam-macam model pembelajaran. 1. Model pembelajaran kooperatif learning. Model pembelajaran kooperatif learning adalah kegiatan belajar mengajar secara kelompok-kelompok kecil. Siswa belajar dan bekerja sama untuk sampai pada pengalaman belajar yang optimal. 2. Model pembelajaran problem based learning. Model ini melatih siswa untuk memecahkan masalah dengan pengetahuan yang dimilikinya. Proses tersebut akan membuat terbangunnya pengetahuan baru yang lebih bermakna bagi siswa. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 1. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.